Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta memohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah lah kita berdi bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah. La nabiyya ba'da wala rasulah, tiada nabi dan rasul setelahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat yang lain Allah kembali menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai manusia sekalian, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan nama yang kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan mengawasimu. Dalam ayat yang lain serta surat yang lain Allah menegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dalam keadaan kemenangan yang besar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, 3 ayat lengkap dengan pembukaan khutbah tadi sering disebut atau dikenal oleh baginda Rasul sebagai khutbatul hajj, yang mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membuka majelis-majelisnya. Baginda Rasul tidak pernah membuka khutbah-khutbahnya, bahkan baginda Rasul tak pernah melepaskan pasukan-pasukan untuk berperang, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan tentang 3 ayat tadi, yang mana pada intinya kita diingatkan, kita diajak, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa macam apa? Takwa dalam artian menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan senantiasa, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam dan sehat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan penuh hikmat dan khusyuk untuk melaksanakan sholat berjamaah pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela berselipkan pedang, bermandikan darah, bahkan berhujatkan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah dan Islam di muka bumi ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga dan ternilai harganya. Mari kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Hal ini dilakukan jamaah dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah
istidraj. Istidraj jamaah adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Demikian penjelasan Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa sebagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah, padahal jamaah Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan akan membinasakan orang tersebut. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal jarang menunaikan sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat yang ia tanamkan dalam dirinya. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak, langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosa menggunung setinggi bukit. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh dengan jumawa, meremehkan sesama dan angkuh yang dia tanamkan di dalam dirinya. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda dan tawa, padahal banyak hak orang yang dia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang dia injak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah binasa dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku, kata Allah, akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, kata Allah, rencanaku sangatlah teguh. Quran surah Al-A'raf ayat 182 dan 183. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minina rahimakumullah. Istidraj berasal dari istadraja, yastadriju, istidrajan yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan demi perlahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batiniah ataupun batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak pernah menyadari hal tersebut. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita ketahui bagaimana diri kita Allah istidrajkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ciri-ciri istidraj yang pertama adalah jamaah, senantiasa Allah berikan kesehatan, jarang Allah timpakan penyakit, baik penyakit ringan ataupun berat, penyakit yang masih ada obat ataupun tak ada obat.